Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Pojok Hukum. Ini saya akan seperti biasanya dulur ya, saya akan membahas tentang topik-topik permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Dulur, untuk topik pembahasan judul sekarang tetap ya di perkawinan, banyak sekali dulur sebetulnya dulur, tapi ini yang paling menarik dulur ya. Ini pasti nantinya kalau dilihat atau diperhatikan oleh profesional hukum atau mungkin oleh pakar-pakar hukum ya biasanya banyak menimbulkan reaksi pro dan kontra, dan banyak menimbulkan semacam pembahasan. Tak apa-apa, hukum itu bersifat dinamis, jadi siapa saja berhak untuk mengeluarkan pendapat. Tapi saya biasanya kalau membahas masalah hukum di channel saya ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan teori, berdasarkan referensi yang saya terima ya. Ini mengenai asal usul anak dulur. Kadang-kadang ini saya memberikan informasi ini khususnya kepada orang yang mau mengajukan asal usul anak. Judulnya asal usul anak. Nanti biasanya dulur klik itu keluar judul asal usul anak, itu saya di channel Pojok Hukum. Mungkin banyak di situ, tapi saya nggak ngerti. Jadi gini dulur, nggak tahu saya dulu pernah membahas masalah ini atau belum. Channel saya di Pojok Hukum, silakan dulur lihat, bandingkan dengan sekarang. Tapi saya akan bahas lagi karena banyak permintaan atau bukan permintaan saja, jujur banyak yang menanyakan atau yang saya urus itu di pengadilan agama. Banyak pasien atau klien saya yang datang ke saya, terutama di kota Surabaya, di pengadilan agama Surabaya. Itu datang ke saya, Pak, saya mau hadona anak, Pak, saya mau pengesahan anak. Bahasanya seperti itu. Tapi perlu saya luruskan, sebetulnya setelah saya wawancara, saya perhatikan dan syarat-syarat, dan dia bercerita, ternyata intinya adalah permohonan asal usul anak. Apa itu permohonan asal usul anak? Sebelum saya lanjutkan, dulur tertarik, silakan seperti biasanya tetap like, komen, share. Komennya yang baik dong dulur. Oke, terima kasih Bapak telah memberikannya. Komen, share. Mungkin ada yang dulur-dulur, teman-temannya dulur, tetangga dulur, saudara dulur, atau siapa saja yang perlu informasi ini, kan sebagai amal jariah, amal yang tidak putus ya toh, membutuhkan informasi ini ya di share saja, tidak apa-apa. Yang baik diterima, yang tidak baik tidak diterima, yang kontra tidak diterima, tidak apa-apa. Tapi insya Allah, bismillah, saya memberikan informasi ini berdasarkan pengalaman tadi, berdasarkan teoritis saya tadi, berdasarkan referensi saya tadi. Jadi di share aja, terus subscribe, itu yang penting, biar saya tambah semangat dulur, semangat untuk memberikan informasi edukasi pendidikan tentang hukum. Subscribe, dan kepingin berlangganan Pojok Hukum, senang dulur dengan saya, silakan pencet tombol loncengnya. Oke dulur, terima kasih, silakan diperhatikan. Alhamdulillah, sekarang
dulur santai sambil melihat, mendengarkan pembahasan saya. Mudah-mudahan penambah wawasan, pencerahan tentang hukum. Terutama judul tadi, asal usul, asal usul anak. Jadi sebenarnya gini dulur, itu bahasa singkatnya saja, bahasa umumnya saja sebetulnya. Kalau bahasa banyak yang mengatakan ada yang namanya anak di luar kawin, terus anak di luar nikah, terus ya seperti itu status anak di luar kawin akibat hukumnya seperti itu. Terus anak hasil perzinahan atau anak yang ada hubungan cuman dengan ibu biologis, bapak biologisnya, anak yang tidak ada hubungan dengan bapak biologisnya, seperti itulah. Itu banyak orang-orang di masyarakat mengatakan gitu, tapi bukan hadona. Kalau hadona itu hak asuhnya. Jadi hak asuh itu bukan hak asuh ini, hak asuh itu hak nafkahnya maksudnya. Jadi pembahasan ini adalah tentang asal usul anak. Kalau bahasa di pengadilan agama namanya permohonan asal usul anak. Ya. Jadi begini dulur. Ini teoritis dulu dulur. Jadi status hukum dari anak di luar kawin atau anak lah. Status anak di luar kawin itu sebetulnya menimbulkan akibat-akibat hukum positif, terutama hukum positif itu apa? Hukum positif ya Undang-Undang 1 tahun 74, hukum perdata, kompilasi hukum Islam. Nah, terus juga akibat-akibat hukum negatif. Hukum negatif ya itu tadi. Hasilnya ini anak ini sah apa enggak di mata hukum. Nah, itu maksudnya hukum negatifnya gitu. Menurut pasal 99 yang banyak saya pelajari adalah kompilasi hukum Islam, KHI. Mungkin dulu bisa search di Google, KHI. Menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Apa itu Pak? Pertama, anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah. Seperti umumnya. Ya toh, pengertian anak sah itu tadi. Ya. Jadi anak hasil dari pernikahan yang sah. Ada ijab, ada qabul, ada wali, ada saksi. Terus dicatatkan di KUA. Kalau Islam sah seperti itu. Terus kalau anak yang hasil di luar nikah, beda lagi, nanti saya bahas. Tapi yang kedua adalah anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Contohnya apa? Bayi tabung. Itu anak sah itu juga. Ya. Nah, itu tetap, kalau itu akte kelahirannya tetap bapak ibunya. Masa anak tabung, anak bayi tabung dikatakan bukan anak sah. Gak mungkin ya toh. Tetap dari hasil pembuahan. Ya. Terus anak-anak yang lahir di luar sebagai ketentuan yang saya sebutkan tadi, kompilasi hukum Islam, dianggap sebagai anak yang masuk dalam perkawinan. Ya. Kalau anak yang di luar kawin, yang tidak mempunyai hubungan nasab itu kan hubungan darah, hubungan biologis. Nasab, biasanya nasab itu menganut tentang nasab itu orang tua bapak kandungnya atau saudara laki-laki kandungnya bapak, itu nasab. Makanya jangan sampai menghilangkan nasab, bahaya. Ini mesti ada yang kontra, tersinggung. Oh, dulu anak ini adopsi, anak ini anak angkat, anak ini anak macam-macam. Ternyata apa? Bukan orang tuanya. Diambil anak itu masih kecil. Padahal mohon maaf,
mohon maaf, nemu di jalan atau punya tetangga, punya siapa orang, kasihan karena ya bagus, niatnya bagus mengambil anak orang, merawat anak orang, mengambil dari mana, mengadopsi atau asuh anak, tapi dimasukkan dalam akte kelahiran, dimasukkan dalam kartu keluarga sebagai orang tua bapak ibu A sama B, padahal aslinya bapaknya bukan dia. Nah itu jangan, kasihan. Kalau menurut ahli agama, saya bukan ahli agama, menghilangkan nasab itu dosa besar. Betul apa betul? Seperti itu. Kalau bisa harus jelas bapak biologisnya siapa. Dulu enggak tahu Pak bapak biologisnya. Wah itu repot. Yang ngajukan aja asal usul anak. Ya, seperti itu. Ya. Terus mengenai asal usul anak tadi tentang perkawinan juga merujuk kepada kepada Undang-Undang 1 tahun 74, terutama pasal 43, yang dimana anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Contohnya, kalau kita non muslim Pak, ya berlaku hukum perdata atau hukum BW Burgerlich ya, Burgerlich Wetboek seperti itu BW. Nah itu hubungan biasanya di dalam akte kelahiran si anak itu tertulis nama ibunya saja, tapi nama bapaknya nggak dicantumkan. Biasanya sih anak yang lahir di luar perkawinan, hubungan biologisnya kepada hubungan keperdataannya kepada ibunya saja. Itu bisa mengajukan yang namanya asal usul anak. Tapi untuk yang muslim, kalau untuk yang non muslim, wah ini repot, dibahas lagi. Makanya hubungan keperdataan kepada ibunya saja itu kalau ada terjadi sengketa waris repot, nggak bisa menuntut dan lain sebagainya. Ya, nah, ini ada pembahasan, pasti terjadi semacam pembahasan yang cukup panjang. Sampai-sampai pernah dulu ada semacam gugatan MK dan lain sebagainya tentang hukum asal usul anak ini, anak yang di luar perkawinan yang sah. Yang satu menyangkut tentang kompilasi hukum Islam, yang satu menyangkut tentang KUH Perdata, yang satu menyangkut tentang BW, yang satu menyangkut tentang Undang-Undang 1 tahun 74 dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk nasab memang kekeluargaan berdasarkan hubungan darah kayak orang tua tadi, bapaknya, melalui akad pernikahan yang sah. Sedangkan biasanya asal usul anak ini yang diajukan oleh suami istri. Jadi gini, contohnya yang datang ke saya. Ini datang ke saya ini gini, Pak. Saya mau ngajukan asal usul anak. Terus setelah itu saya periksa syaratnya memang akte kelahiran. Ada akte kelahiran, ada anaknya 2 kayak nggak salah waktu itu. Dia mau masuk TK kan sekarang harus dimintai akte kelahiran. Ternyata akte kelahiran cuma nama ibunya saja. Kemungkinan dulu perkawinannya perkawinan siri atau perkawinan saya nggak ngerti apa. Ya, udah punya anak lahir, belum dapat akte kelahiran ada nama bapaknya, nanti sungkan dia mungkin ditanya sama bu gurunya atau pak gurunya, bapaknya kok enggak ada, bapaknya mana, nah gitu. Akhirnya dia ngurus yang namanya asal usul anak. Biasanya langsung hubungi saya ke 0878 80673557 atau 083830673557. Cepat
083 830 67 3557. Syukur-syukur kalau dulur berada di kota Surabaya atau sekitarnya. Dulur bisa langsung ke kantor saya, Jalan Ketintang Madya 2 nomor 42 atau di depan Pengadilan Agama persis di situ. Ada kantor saya udah 20 tahun di situ mengurusi masalah perkawinan yang banyak. Jadi kembali lagi sedikit informasi promo, terus kembali lagi biasanya dia mengajukan, terus saya tanya akte kelahirannya masih sama itu, iya, terus ditanya juga ya kalau seperti ini dulu perkawinannya bagaimana, ya ngajukan aja yang namanya, tapi syaratnya biasanya kalau asal usul anak itu harus ada saksi-saksi, bukan saksi pada waktu saat sidang datang ke sidang pengadilan, tapi saksi-saksi pernikahan atau saksi-saksi keduanya. Maksudnya gini, saksi-saksi keduanya itu saksi dari pihak istri maupun saksi dari pihak suami. Orang tua istri laki perempuan atau kalau tidak ada ya bisa saudara-saudaranya, pokoknya yang jelas dari keluarga sah istri juga dari keluarga suami datang bareng-bareng sama si suami istri tadi, terus sama anak-anak diajak sekalian, terus sama saksi di pengadilan yang menyatakan bahwa memang anak si anak si A itu memang anak bapak sama ibu ini, mengatakan seperti itu. Ya, oh benar, ya benar. Memang dulu nikahnya bagaimana, nikah siri, sudah disahkan atau mungkin nikahnya di luar perkawinan, seperti itu. Tapi ada lagi yang ya tidak mengakui bahwa pernikahannya itu dianggap sah atau anak itu dianggap sah. Ada di dalam hukum Islam, Al-Quran dan hadis itu memang ada ayat atau surat yang menyatakan bahwa anak di luar ketentuan 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya itu dianggap bukan anak kandung atau anak suami istri tadi. Nah, kalau masih 180 hari atau 6 bulan lah. Jadi pernikahan ternyata dihitung sebelum 6 bulan anak itu udah lahir. 3 bulan udah lahir atau 4 bulan itu dianggap bukan anak biologis atau anak dari pasangan suami istri yang sah. Dianggap anak hasil zina kalau hukum Islamnya. Seperti atau anak haram dianggap gitu. Makanya kompilasi hukum Islam atau Undang-Undang 1 tahun 74 atau KUH Perdata atau BW tidak mengenal istilah seperti itu. Nah, namanya aja kompilasi. Kompilasi itu kan perpaduan. Jadi di Indonesia ini tidak ada istilah seperti itu. Tetap bisa mengajukan asal usul anak. Kalau Islam sakrek. Ya. Jadi seperti itu. Ya cara-caranya itu tadi sudah saya sebutkan tadi. Ya. Karena apa? Yang namanya asal usul anak ini penting sekali dulur. Pentingnya bagaimana? Pertama itu tadi untuk sekolah si anak, untuk status si anak, terus ada nama di akte kelahirannya, di kakaknya, terus juga mempengaruhi tentang pewarisan. Banyak sekali kejadian-kejadian ya yang datang ke saya karena apa? Yaitu tadi tentang pewarisan. Terus Pak, kalau seandainya anak itu sudah meninggal, ya bisa diajukan asal usul anak, asalkan ada bukti dan saksi. Biar masuk ke dalam akte kelahiran, ya bisa. Untuk pengurusan administrasi kependudukan, adminduk,
Bisa pengajuan seperti itu. Tapi tergantung dari hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara itu. Seperti itu ya. Jadi saya kira kalau saya bahas panjang sekali mengenai asal usul anak ini. Tapi singkatnya biar enggak dulur-dulur gagal paham, nanti silakan tulis di kolom komentar atau langsung tanya 083830673557 atau langsung datang ke kantor saya Surabaya tadi. Oke dulur, terima kasih. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dulur tambah ilmu, tetap semangat, dan salam sehat, sukses luar biasa mulia. Salam pojok hukum.